Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SDN Jati Sampurna 6, Bapak Mama Syarman SPD MSI. Yang saya banggakan rekan-rekan semua dari guru kelas 1 sampai guru kelas 6 yang alhamdulillah sudah menyempatkan hadir di ruangan ini dalam rangka diskusi tentang kegiatan SEM yang akan dilaksanakan pada bulan Desember setelah ulangan nanti. Alhamdulillah pada kegiatan hari ini yaitu tentang RTL, rencana tindak lanjut kegiatan saya sendiri, yaitu tentang PKG, meningkatkan kompetensi guru PJOK, yang alhamdulillah sudah berjalan 2 bulan, dan di sesi-sesi akhir ini saya harus menyelesaikan dan harus memberikan praktik baik terhadap komunitas belajar yang ada di SDN Jati Sampurna 6. Sebelum saya memaparkan program lebih lanjut, saya sendiri mengharapkan dukungan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Jati Sampurna 6 dan rekan-rekan semua agar kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Kami mohon untuk Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sedikit penguatan atau semangat untuk kegiatan saya. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, berkhusus Pak Sakim Marsito selaku yang akan melaksanakan yang sudah berjalan yaitu kegiatan rencana tindak lanjut khusus untuk menempuh peningkatan kompetensi guru olahraga di PKG PJOK dengan mengangkat tema yaitu permasalahan dengan olahraga yang ada kaitannya dengan tradisional. Yang mana di dalam olahraga tradisional itu tingkat daerah mengangkat kembali olahraga-olahraga yang bersifatnya tradisional atau akan diangkat kembali sebagai olahraga yang diikutsertakan dalam lomba tingkat kecamatan sampai dengan tingkat kota Bekasi, yang hari ini akan dibahas tuntas oleh Pak Sakim Marsito selaku yang mengikuti kegiatan PKG dalam rangka tuntutan sebagai yang akan diikutsertakan dalam PMN. Bukan gitu, Pak? Untuk itu kita bersama-sama semoga kegiatan hari ini berjalan lancar. Semua yang dicita-citakan Pak Sakim Marsito sukses, segala sesuatu dan cita-citanya. Apa yang kita hanya bantu berdoa, apa yang diharapkan semoga berlanjut dan sukses sesuai dengan rencana. Itu saja saya kira. Demikian, bila itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sekolah yang sudah memberikan dukungan dan supportnya buat kegiatan ini. Untuk lebih jelasnya, kegiatan ini akan saya laksanakan nanti setelah ulangan di bulan Desember, yaitu berkaitan dengan permainan tradisional. Kebetulan setelah Kakar kemari di Kebun Bogor ada perubahan dalam permainan olahraga tradisional, yaitu yang awalnya 4 tetap 4, cuman ada pergantian dari 2 nomor cabang antara itu bola egrang dan bakia. Penggantinya itu ada lomba balap berjalan dan sempitan. Nah, sebelum kita jauh ke perlombaan yang akan dilaksanakan tingkat kecamatan, alangkah baiknya nanti di bulan Desember saya sendiri sebagai koordinator akan memperkenalkan permainan olahraga tradisional ini kepada anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6 tentang permainan olahraga tradisional ini, dimana mudah-mudahan dalam kegiatan nanti
kita bisa menemukan atlet atau pemain untuk bisa kita kirim ke tingkat kecamatan. Nah, adapun pesertanya bergrup, yaitu satu regunya ada terdiri dari 5 orang putra putri campuran, dan satu lagi di persempitan juga 5 orang putra putri campuran. Pesertanya bebas dari kelas 1 sampai kelas 6. Kalau terkait dengan fasilitas nanti kita akan sesuaikan. Ketika kelas 6 itu mungkin sumpitannya atau baloknya lebih besar atau sumpitan lebih panjang, tapi kalau kelas 1 kita sumpitannya lebih pendek dan jarak targetnya itu kita bisa diperpendek gitu. Saya harap nanti dari teman-teman semua juga akan diikut sertakan atau dilibatkan sebagai panitia, mulai dari ketua, terus bendahara, sekretaris, dan pelaksana di lapangan nanti. Mudah-mudahan teman-teman mendukung semua, karena kita tahu bersama olahraga tradisional yang ada sekarang ini yaitu sudah mulai diakui, khususnya di Kota Bekasi. Kemarin di tanggal 16 Oktober kebetulan saya ada rapat di Stadion Jatibangga terkait dengan pengurus besar cabang olahraga tradisional itu PP Portina, yang di situ khusus menaungi ada 20 nomor olahraga tradisional terdiri dari yang akan kita lombakan nanti. Di situ ikonnya global saber, tapi kita tidak mengganti itu karena tidak boleh, karena ikon. Jadi kita yang berubah itu ekran sama bagian. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan terkait dengan olahraga tradisional, mungkin dari pesertanya, alatnya, terus fasilitasnya apa aja? Silakan, Ibu, ada pertanyaan? Jalan dagungan apa tadi? Bola di atas balok tadi, bagaimana itu? Balok berjalan itu baloknya ada 4, Ibu. Jadi sama kayak kita berjalan, cuman baloknya itu dari belakang dipindahkan ke depan oleh tangan dan kemudian diikuti dengan gerakan kaki. Merangkak langsung berdiri gitu. Boleh jongkok, boleh setengah jongkok. Gitu. Tapi estafet dia. Peserta pertama, peserta kedua, begitu dia sampai di sini diserahkan ke peserta kedua. Peserta kedua jalan, diserahkan ke peserta ketiga, seterusnya sampai 5 peserta. Kayak estafet tongkat gitu. Kayak estafet tongkat, ya sama kayak estafet tongkat. Cuman kalau estafet tongkat itu dia kan cuman lurus ya, lurus aja. Tapi kalau ini apa sih namanya, dia bolak balik, gitu. Bolak balik. Sama kayak egrang, kalau estafet juga sama, kalau egrang juga sama, gitu. Tidak ada masih waktunya. Hah? Penentuan waktu Tidak pakai waktu. Kita jadi cuma siapa yang dulu? Iya, yang dulu kemenang. Dan nggak ada miss ya. Misalkan ketika dia jatuh kakinya ke tanah itu didiskualifikasi. Langsung Nah, ini tapi ya. kan kita kan masa tahap lagi. pengenalan ya. Tapi itu kita maklumi nanti, karena ini kan belum perlombaan, kita baru punya perlombaan itu menuju ke kecamatan itu di akhir Februari nanti. Atau di akhir Maret ya, karena di lebaran ya. Kalau nggak salah. Jadi Baloknya 1 apa 2? Saya- Hah? Baloknya berapa? baloknya 4, Oh, jadi 1 regu berapa orang? 5. Oh, 5 orang. Pertama duduk Satu dulu. orang 2 Satu orang apa? megang 2 balok. 4 langsung. Masuk. Oh, Iya, Pak. Ini megang, Yang di- jalan. Megang jalan. Ya betul. Nanti kita praktekkan sih Pak, sebelum kita lombakan kita simulasikan dulu. Dan posisinya dia nggak berdiri, jongkok. Jongkok. Mesti jongkok. Berarti kalau jatuh dari balok itu Kalau Pak diskualifikasi. Kalau nanti pas perlombaan di tingkat kecamatan. Tapi kalau kita ke sekolah kita maklumi aja, karena kan masih tahap edukasi Jadi ya. besok masih di sekolah dulu ya. Gitu. Kan kita masih penyaringan atlet ini. Jadi Ibu, Itu untuk kelas berapa? kita mau dari olahraga tradisional kan dari kelas 1 sampai kelas 6. Tapi kalau kita masuk ke olahraga di kecamatannya itu kelas 4, 5. Kelas tinggi ya. Tapi kalau kita di sekolah nanti di Desember nanti kita dari Dari kelas kelas 1 1 sampai dari kelas itu pengenalan aja sih. Cuman itu aja Pak Sakim, supaya diprioritaskan untuk masalah perlengkapannya, sehingga untuk persiapan kan kita pekan lomba kan tinggal berapa bulan lagi. Ya, Pak. Kita harus persiapan, apalagi ini permainan baru. Disediakan gitu ya Pak. Ya, di persiapan apa saja yang harus kita Alat. persiapkan perlengkapannya buat latihan dari dini hari, supaya anak lebih lincah lagi pas pelaksanaan lomba. Siapa? Kan kita kan dalam rangka penjaringan ya. Dalam ketika penjaringan Desember ada kita menemukan atlet yang mampu untuk melakukan Iya. kegiatan itu perlombaan itu. Nah itu kita akan didik tindak lanjuti Pak. Iya. Jadi ketika Desember itu ada anak kita 5 orang kita pilih. Nah itu yang kita akan
istilahnya Kirim. bukan dikirim, apa sih, pendalaman materinya bahasanya sebelum masuk ke perlombaan itu akan kita latih itu. Seleksi ketat maksudnya penyeleksian lah bahasanya, seleksi. Dari Ibu? Kayak sumpit itu kan baru tuh. Sumpit ya. Sumpit sebenarnya bukan baru di kita karena kita baru kenal, tapi sebenarnya itu sejarah di Sunda itu. Sejarah Sunda sumpit itu bukan sejarahnya dari bahasanya. Sumpit yang mana sih? Nanti saya praktekkan ya, karena itu kan ada simulasi ya. Terus nanti juga kan setelah ini kan saya membuat modul nih, modul tentang duknisnya, tentang permainan 2 tadi. Nanti akan saya sampaikan juga ke teman-teman kalau sudah jadi modulnya. Siap, Ibu Anis ada? Ibu? Bolehnya sumpit buat makan mie ya. Siap. Ada lagi? Ibu? Sumpit buat makan mie. Bukan, sumpitnya kayak ini, sama. Jadi dia ditiup. Ada kayak panahan itu kan ada lingkarannya. Oh, di tiup. Ditiup. Kayak orang gitu. Betul, gitu. Iya, nancep di sasaran. Iya, gitu. Kayak main apa ini? Tembak-tembakan. Bukan Panah. mau mana tapi pakai Pakai busur sembilan. Dia ada busurnya sih, kecil. busur kecil. Ada busur kecil. Itu kenapa enggrang sama apa tadi Bakiak. mesti dihapus gitu Pak? Padahal kalau ditambahkan permainannya alasannya kenapa itu? Ya, ini sih sebenarnya sih kebetulan saya ketua KKG-nya ya. Jadi setiap tahun itu ada permasalahan di cabang itu, di cabang Bakiak terutama. Karena ketika Bakiak itu ketika dia lagi memimpin pertandingan, tiba-tiba mau finish, tali karetnya itu lepas. Nah, akhirnya panitia Masalah. mendapatkan protes dari pendamping, gimana nih, apa diulang nggak? Kalau diulang kan nggak mungkin dia pasti juara lagi. Kalau diteruskan dia nggak mungkin, karena kakinya ada keluar. Iya. Nah akhirnya Bisa jalan. nah, itu ribut terus tuh. Jadi akhirnya ketika kita berusaha meminimalisir itu, jadi ini kita diadakan, bukan tidak ini dihapus aja itu dari kegiatan, biar semuanya teman-teman juga ketika menghadapi para pendamping mudah untuk menyampaikan itu. Karena kelihatan kalau balok itu kan keluar kaki tanah selesai. Ya kalau ini kan Bakiak lepas bingung gitu kan gitu. Ini itu sih. Kalau egrang kejadian waktu beberapa bulan lalu, tahun lalu itu ada sempat patah dan harus dibawa ke rumah sakit, pakai puskesmas juga jadi Tiranggon. Karena kan waktu itu hujan, pakai sepatu dia nggak mau pada licin, akhirnya pada dibuka sepatunya, begitu jalan copot. Nah, akhirnya kan bambu itu kan nusuk ke kaki ya. Nah, itu kita hindari itu. Jadi kita cari olahraga yang tradisional tapi ramah anak gitu. Itu sih tujuannya ini, Bu. Tapi ini yang sekarang mau dilombain ini baru. Yang tadi namanya apa? Baru karena kita baru Balok. tahu, sebenarnya lama Bu. Nah, Dari mana sebenarnya sih itu? lama, Dari mana itu? balok sama sumpit kan lama, cuman kita karena ini baru masuk ke RTL saya, Kayaknya. akan saya tindak lanjut karena dalam Baru dengar. apa sih namanya rencana tindak lanjut saya ini dalam pembelajaran SEM itu harus ada cabang olahraga. Nah, saya mengangkat adalah cabang olahraga yang ini gitu. Tapi sebenarnya udah lama. Belum lihat ya. Tidak. Dan apa? Belum lihat ya. Yoga, yoga. Baru kan? Hah? Bayu mau pesertanya? Belum ada pertanyaan. Siap. Ya, kalau gitu terima kasih ya buat teman-teman yang sudah hadir, dan alhamdulillah responnya cukup sangat baik, dan dukungan dari kepala sekolah juga sudah ada. Nanti tinggal kita laksanakan kita di bulan Desember. Ya, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Jati Sampurna 6, Bapak Maman Suherman SPD MSI. Yang saya hormati para Dewan Guru dan juga staf SD Jati Sampurna 6. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan yang insya Allah penuh berkah ini dalam acara kegiatan berbagi praktek baik menggerakkan komunitas belajar. Di sini saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini, yang mana acara yang pertama yaitu sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah,
Kepada Bapak Maman Suherman dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala mursalin la sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Yang saya hormati segenap Dewan Guru SDN Jati Sampurna, yang saya hormati Bapak Marsito yang selaku pelaksana kegiatan dalam rangka berbagi praktik baik menggerakkan komunitas belajar, itu dalam rangka menempuh PKG Guru PJOK, peningkatan kompetensi kinerja guru olahraga. Dalam hal ini Pak Sakim Marsito mengangkat dengan bertajuk pada rencana pembelajaran PJOK berbasis proyek dengan olahraga tradisional yang di setiap bulan Mei, Juni akan kita laksanakan, yaitu Pekan Lomba, Pekan Lomba yang mengangkat diantaranya itu olahraga tradisional Orstrat. Yang dalam hal ini olahraga tradisional Orstrat ini ada sedikit perubahan. Yang tadinya kita mengetengahkan olahraga enggang, terus pakiak, satu lagi dagongan dan gerobak sodor, ternyata ada dua pergantian olahraga tradisional untuk tingkat kecamatan Jati Sampurna, yaitu enggang dan pakiak diganti dengan olahraga balok berjalan dan sumpitan. Untuk kali ini kemungkinan SDN Jati Sampurna 6 akan mempersiapkan segala sesuatunya, yang mana kita harus menyiapkan perlengkapan baru lagi. Yang tadinya kita perlengkapan yang ada bakiak dan enggrang, kita istirahatkan dulu bakiak dan engrangnya, kita ganti dengan persiapan balok dan sumpitan. Itu adalah tugas Bapak Ibu Guru untuk melatih. Dalam hal ini, untuk berbagi praktik baik mengerjakan komunitas belajar ini, kita berharap dan kita hanya bisa berdoa, mendoakan Pak Sakim Marsito sukses dalam menjalankan program ini, karena ini adalah salah satu persyaratan yang tertuang di dalam PMM dan harus dalam rangka menempuh selama 6 bulan, ya, 3 bulan. Untuk semoga dalam rangka 3 bulan ini Pak Sakim bisa jalan lancar, sukses. Kita doakan apa yang cita-citakan beliau bisa tercapai. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Maman Suherman sudah memberikan sambutannya. Acara berikutnya yaitu acara inti yang akan dibawakan oleh Bapak Sakim Marsito SPD. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Pembawa acara Ibu Bumi
Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Muhammad Sulaiman yang sudah memberikan sambutan terkait dengan kegiatan ini yang akan saya sampaikan beberapa waktu ke depan. Kepada teman-teman semua, ucapan terima kasih juga sudah bisa hadir di sini dalam rangka penyampaian berbagi praktik baik yang akan saya sampaikan ke depan. Yang ini juga modul yang akan yang sudah saya laporkan ke RTL, dan ini adalah salah satu kegiatan atau materi yang harus saya tempuh di kegiatan PKG PJOK di gelombang 1. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul. Salawat serta salam juga tercurah pada baginda besar Muhammad SAW. Di sini berbagai praktik baik menggerakkan komunitas belajar adalah salah satu syarat kelulusan dari PKG PJOK tahun 2024 di gelombang pertama. Saya di sini akan memberikan salah satu modul ajar atau modul proyek yang akan kita laksanakan nanti di bulan Desember. Modul proyeknya yaitu tentang pembelajaran PJOK berbasis proyek dengan olahraga tradisional yang dilepas Pak Sekolah tadi sudah sampaikan. Olahraga tradisional itu yang akan kita angkat itu ada dua. Yang pertama balok berjalan dan supitan. Latar belakang dari kegiatan olahraga tradisional yaitu olahraga tradisional adalah bagian penting dari warisan budaya yang perlu dilestarikan dan dikenalkan kepada generasi muda. Di Sekolah Dasar Negeri Jati Sampurna 6, olahraga tradisional diperkenalkan sebagai cara untuk memperkukuh nilai-nilai budaya, meningkatkan kebugaran fisikal, dan memupuk semangat kerjasama dalam kalangan pelajar. Dengan menerapkan dalam kegiatan sekolah, peserta didik dapat lebih mengenali dan menghargai budaya mereka sendiri. Aktivitas fisikal terlibat dalam olahraga tradisional seperti balok berjalan dan atau sumpitan bukan saja secara meningkatkan kebugaran fisikal, tetapi juga melatih mental pelajar dalam strategi dan kerjasama. Olahraga ini mendorong untuk belajar untuk bekerjasama dalam pasukan, memperkuat kebugaran sosial dan memupuk nilai kerjasama dan toleransi. Penerapan olahraga tradisional di Sekolah Dasar Negeri Jati Sampurna 6 bukan sahaja memperkenalkan pelajar kepada warisan budaya, tetapi juga membangun karakter dan keterampilan fisikal mereka. Ini adalah langkah penting dalam menciptakan generasi muda yang bangga dengan budaya mereka dan memiliki semangat kerjasama yang tinggi. Nah, di sini kita tahu bersama ketika olahraga tradisional itu khususnya di Kota Bekasi mungkin tergolong daerah perkotaan, dan kita juga mengenal olahraga tradisional ini kalau bukan kita yang mencari atau kita menggali tentang budaya yang ada di olahraga tradisional yang ada di Kota Bekasi, kita tidak akan tahu kalau ini tuh ada ternyata olahraga tradisional seperti balap berjalan dan sebagainya itu adalah olahraga tradisional yang ada di Kota Bekasi. Berikutnya adalah tujuan program. Yang pertama yaitu memupuk rasa cinta terhadap budaya dengan menanamkan rasa cinta dan penghargaan terhadap budaya di kalangan peserta didik. Diharapkan peserta didik dapat memahami olahraga tradisional merupakan sebagian warisan budaya yang perlu dilestarikan, serta dengan mengenali dan mempraktikkan permainan tradisional. Murid dapat mengapresiasi warisan nenek moyang mereka sendiri. Dan ini mungkin olahraga tradisional ini bukan hanya sekedar kita boleh tradisional, tapi juga akan memberikan pemahaman bahwa olahraga tradisional ini kepada peserta didik sebagai warisan budaya dan mereka wajib tahu gitu. Yang kedua adalah meningkatkan kesehatan fisikal dengan olahraga tradisional, membantu meningkatkan kesehatan fisikal peserta didik. Permainan seperti permainan balok berjalan memerlukan pergerakan tubuh yang dapat meningkatkan kebugaran fisik dan koordinasi motorik murid. Keterkaitan dengan mata pelajaran PJOK, olahraga tradisional itu juga sangat baik karena dalam olahraga tradisional itu bermacam gerakan setelah untuk meningkatkan motorik peserta didik juga sangat diperlukan. Yang ketiga adalah mengembangkan keterampilan sosial. Olahraga tradisional biasanya dimainkan secara kelompok, yang mana ini memupuk keterampilan fisik, sosial, dan kerjasama di kalangan peserta didik. Mereka belajar untuk berkomunikasi, kerjasama, dan menghormati satu sama lain. Yang penting dalam pengembangan karakter.
Nah, di sini di olahraga tradisional ini sengaja kita buat permainan kelompok, karena ketika kita tahu sendiri di kurikulum Merdeka itu banyak pelajaran yang memerlukan kerjasama atau kerja kelompok. Nah, di olahraga tradisional ini kita akan buatkan skema atau mekanisme cara berkelompok agar mereka bisa saling berkomunikasi dan bersosial sesama peserta didik. Yang keempat adalah meningkatkan kreativitas dan inovasi. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi peserta didik. Dengan modifikasi permainan tradisional, peserta didik dapat mengembangkan daya kreativitas mereka dalam menciptakan cara baru untuk bermain dan mengatasi rintangan dalam permainan. Nah, untuk kaitan dengan olahraga tradisional itu kan peraturan itu dimodifikasi oleh di daerah itu tersendiri. Jadi ketika mereka itu peserta itu diajak untuk memahami cara bermain dan menggali teknik-teknik dalam permainan bola, permainan tradisional. Nah, ketika mereka bisa menciptakan atau teknik yang baru yang mereka bisa terapkan kepada kelompoknya, mungkin itu salah satu strategi mereka untuk mendapatkan pelajaran. Yang kelima adalah menyediakan alternatif hiburan sehat. Di era digital banyak anak-anak yang lebih tertarik pada permainan video dan hiburan digital. Program olahraga tradisional menyediakan alternatif hiburan yang lebih sehat dan aktif, yang tidak hanya menghibur tetapi juga bermanfaat dari segi kesehatan dan sosial. Nah, ini kita bahas bersama di era digital ini. Mungkin anak-anak kalau kita, ini olahraga apa? Olahraga tradisional, mereka tidak akan tahu kalau kita tidak kenalkan. Nah, dengan program ini mudah-mudahan para peserta didik lebih giat untuk berolahraga dan mengikuti kegiatan olahraga tradisional, dan bisa sendiri untuk meminimalisir mereka dalam keterkaitan dengan gadget. Berikutnya dari itu capaian yang diharapkan. Pertama, meningkatkan kebugaran jasmani siswa, meningkatkan kemampuan motorik, kasar dan halus, mengenalkan dan melestarikan budaya lokal melalui permainan tradisional, memupuk rasa bangga terhadap warisan bangsa dan budaya, meningkatkan kemampuan siswa dalam bekerjasama dan berkomunikasi, menumbuhkan sportivitas dan rasa saling menghargai antar siswa, meningkatkan kemampuan berpikir strategis dan memecahkan masalah, melatih konsentrasi dan daya ingat. Langkah penerapan adalah mengidentifikasi jenis permainan tradisional yang sesuai dengan usia dan keterampilan siswa dalam permainan balok berjalan, memastikan permainan yang dipilih aman dan dapat dimainkan di lingkungan sekolah, menyusun jadwal rutin untuk melaksanakan kegiatan olahraga tradisional, membagi siswa ke dalam kelompok untuk memastikan partisipasi aktif, memberikan pelatihan kepada guru tentang cara memandu permainan tradisional, menyediakan alat dan fasilitas yang memadai untuk mendukung kegiatan. Melaksanakan kegiatan dengan memprioritaskan pembelajaran dan pengalaman yang menyenangkan, mengadakan kompetisi kecil untuk meningkatkan motivasi siswa. Nah, di sini kita dari capaian yang diharapkan, langkah penerapan pelaksanaan kegiatan. Mungkin kalau di kegiatan belajar di bahasa Indonesia mungkin ada enrichment, terus enrichment, dan juga dengan empowerment. Mungkin itu ya. Mungkin kalian bisa berkaitan dengan kegiatan ini. Berikutnya adalah struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Memilih jenis olahraga tradisional yang relevan dan mudah dipelajari oleh siswa seperti balap berjalan dan sempitan. Menyusun kurikulum yang mengintegrasikan olahraga tradisional dalam mata pelajaran olahraga dan ekstrakurikuler. Memberikan pelatihan kepada guru olahraga tentang teknik dan metodologi pengajaran olahraga tradisional. Mengimplementasikan olahraga tradisional dalam kegiatan rutin sekolah, termasuk ke latihan mingguan dan kompetisi antar kelas. Mungkin dengan adanya program ini, mungkin sekolah melalui beberapa kepala sekolah bisa mengagendakan ekstrakurikuler khusus olahraga tradisional. Jadi bukan hanya sekedar olahraga yang umum yang kita sudah tahu bersama, tapi olahraga tradisional juga ada ekstrakurikulernya. Yang penting pelatihnya ada, kan gitu. Mudah-mudahan Bu Anis dan Bu Umi bisa. Kita dalam komunitas belajar, nah ini sangat penting,
jawab adalah Kepala Sekolah SDN Jati Sampurna 6, KBS atau Komunitas Belajar Sekolah, yang menjadi lokomotif atau fasilitator adalah komunitas praktisi sekolah terdiri dari guru mata pelajaran, guru kelas, dan tendik dalam mitra OPS sekolah yang nantinya dapat membantu terkait dengan publikasi kegiatan melalui sosial media sekolah, mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas kepanitiaan, serta dari pihak lainnya yang berasal dari murid, mitra, sponsor, dan orang tua murid. Nah, dari sini ketika kegiatan ini berlangsung, kita bisa kerjasama dengan orang tua dan komite sekolah untuk pelaksanaan kegiatan. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah, kelas atau sekolah. Pertama, sekolah memiliki kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan yang profesional dengan kualifikasi akademik. Jumlah guru di SD Jati Sampurna 6 ada 29 orang. Peserta didik berjumlah 245 orang, terdiri dari kelas 4 sampai dengan kelas 6. Setiap kelas akan mengirimkan perwakilan sesuai dengan minat dan bakatnya untuk menjadi panitia, peserta wasit, pelatih, supporter, atau reporter, komentator, dan sebagainya. Berikutnya adalah sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup luas untuk digunakan kegiatan kompetisi. Sarana dan prasarana termasuk perlengkapan yang cukup memadai untuk diperdaya gunakan dalam kegiatan kompetisi olahraga, mulai dari bola voli, net, lapangan yang cukup. Saya kira untuk kegiatan sarana dan prasarana sudah cukup ya Bu ya, karena olahraga tradisional yang bolak berjalan dan sempitan itu tidak memakan waktu, tidak memakan tempat yang cukup luas, karena kalau bolak berjalan sekitar 18 meter, karena kalau kita lihat di lapangan depan itu lebih dari 18 meter jaraknya gitu. Jadi kita bisa laksanakan di halaman sekolah. Rencana evaluasi penerapan olahraga tradisional di Sekolah Dasar Negeri Sampurna 6. Evaluasi penerapan olahraga tradisional bertujuan untuk menilai efektivitas program ini dalam meningkatkan minat siswa terhadap budaya lokal dan dampaknya terhadap kesehatan fisik siswa. Selain itu, evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui kendala yang dihadapi selama pelaksanaan dan mencari solusi untuk meningkatkan program ke depan. Nah, di sini ketika kita entar di bulan Desember kita akan melaksanakan kegiatan, nantinya kita akan ada evaluasi setelah kegiatan, bagaimana ketercapaian ke program kita, ketercapaian kegiatan kita, dan untuk diperbaiki di kayak waktu yang akan datang. Tujuan pembelajaran meninjau ketercapaian dalam olahraga tradisional, umpan balik dari peserta didik tentang pengalaman dalam pembelajaran, mengumpulkan pendapat melalui refleksi guru terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengalokasian olahraga tradisional, evaluasi kinerja tim, meninjau kolaborasi dan kerjasama tim, evaluasi dalam penerapan konsep five play atau sportivitas dan sikap sportif dan integritas dengan baik selama pelaksanaan. Bagaimana murid bisa menghormati aturan, terus menghargai lawan dan menunjukkan etika olahraga yang baik. Evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu, efektivitas keaktifan peserta didik yang terlibat sesuai perannya. Kemungkinan tantangan, nah ini akan terjadi, akan terjadi kemungkinan tantangan ini ketika kita pelaksanaan akan terjadi, entah itu dari kita, orang tua, atau peserta didik. Bisa aja ketika kemungkinan tantangan yang pertama adalah pengolahan waktu, jadwal yang padat dan keterbatasan waktu dapat mempengaruhi penyelenggaraan. Faktor alam atau cuaca seperti hujan itu bisa menghambat. Lapangan outdoor akan sangat berpengaruh oleh kondisi cuaca. Motivasi peserta, kesulitan dalam manajemen termasuk perbedaan kemampuan, kepribadian, dan konflik secara teman. Keterlibatan orang tua dan komunitas, kurangnya dukungan dan keterlibatan orang tua dan komunikasi dapat mempengaruhi motivasi dan dukungan terhadap kegiatan. Dari 4 kemungkinan tantangan, kita bisa carikan solusi. Bisa jadi di bawah ketika kita menghadapi tantangan di atas. Pertama, yaitu solusi pertama adalah penjadwalan yang lebih efektif dan efisien. Kedua adalah menggunakan pendekatan yang positif dan memberikan motivasi tambahan melalui pengakuan dan pujian kepada peserta didik. Ketiga adalah komunikasi terbuka dan segera mengatasi konflik. Keempat, memberikan umpan balik secara individu dan kepada peserta didik.
Berikutnya adalah mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk menjelaskan tujuan pembelajaran berbasis proyek. Sekian dan terima kasih. Ada tanggapan Bapak Ibu tentang kegiatan yang akan kita laksanakan di bulan Desember nanti? Cukup? Kalau cukup saya balikin ke MC. Cukup? Cukup aja. Bapak, cukup. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Sakim Marsito yang telah memaparkan materi tentang olahraga tradisional pada pagi hari ini dalam kegiatan praktik baik secara tersusun dan juga rinci. Saya selaku MC pada pagi hari ini mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.